selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan saja selalu sehat pasca Lebaran. Nah, ini merupakan edisi perdana Indonesia Business Forum pasca Idul Fitri dan tentu saja saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, kalau kita bicara mengenai puasa kemudian Lebaran, ini ada hal yang menarik. Banyak yang memprediksi bahwa dampak dari Idul Fitri bisa mendongkrak perekonomian. Nah, oleh karenanya di edisi Indonesia Business Forum pada malam hari ini kita mencoba mengangkat tema mengenai Lebaran datang, ekonomi menuju langkah. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya akan langsung saja perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Ketua Umum HIPI yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Kadin, Ibu Suryani Motik. Ibu Motik, apa kabar? Boleh pakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa, Bu Yani. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, Bu Yani. Kemudian ada Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Mas Muhammad Faisal. Mas Faisal, apa kabar? Minal aidin wal faizin. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum minal aidin wal faizin. Kemudian ada pengamat kebijakan publik Mas Ahmad Nur Hidayat. Mas Ahmad, apa kabar? Kabar baik, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin tentunya untuk Mas Ahmad dan juga seluruh pemirsa di rumah. Dan ada pedagang pakaian. Ini Bu Juni, apa kabar? Kabar baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Saya ke Bu Juni dulu deh. Bu Juni, ini Lebaran, Ya. Kemarin sepanjang puasa, kemudian Lebaran, ada peningkatan penjualan? Kayaknya yang tahun sekarang ini agak merosot. Nah, dibandingin tahun kemarin-kemarin mendingan. Berapa kemudian kalau Ibu dulu biasanya sehari bisa jual berapa potong baju, sekarang berapa potong baju? Kalau kemarin tahun kemarin itu kita bisa mendapatkan ya sebersih-bersihnya 10 juta hitungannya. Yang tahun sekarang ini belum ada kelihatan. Oh, itu 1 bulan? Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan penjualan. Oh, itu keuntungannya saja apa total penjualan? Udah semuanya bersih. Oh, udah bersih. Oh, alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Tapi ini masih agak kemarin ini Agak menurun. agak menurun ya. Oh. Kadang-kadang ada juga jual beli, kadang-kadang enggak juga gitu. Makanya saya bilang kok tahun sekarang ini benar-benar merosot gitu. Oke, benar-benar merosot. Tapi kita coba tanya deh sama Bu Yani. Bu Yani, kan THR dibayar penuh, gaji penuh. Tapi kok pedagang nggak ngerasain? Kalau pengusaha juga ngerasain ada penurunan juga sebenarnya. Iya ya, memang kita nih emang belum pulih banget dari COVID gitu. Belum pulih dari COVID. Jadi kita sih memang berharap banyak di Lebaran gitu. Lebaran tuh kan sebenarnya kesempatan ya. Kesempatan orang buat spending. Ini mungkin Pak Faisal nanti bisa cerita ya kenapa ya. Tapi teman-teman di lapangan juga ngelihatnya memang harapan kita bahwa uang yang beredar di tahun ini lebih banyak dari tahun yang lalu gitu loh. Karena kan lebih loss, lebih dibuka gitu. Tapi apa karena udah beli bajunya tahun lalu ya? Jadi tetap aja karena berarti kan ada pengurangan. Tapi kalau saya lihat juga kan sebelum Lebaran ini banyak itu pengurangan tenaga kerja kan. Gitu banyak pabrik yang tutup. Terus kita kita secara global nggak bisa juga dipungkiri kasus Ukraina, kemudian perang yang nggak kerasa gitu, kemudian ada pengetatan ekonomi juga gitu loh. Mungkin di PNS juga ada juga kan gajinya nggak dibayar penuh gitu ya. Jadi itu sentimen perasaan-perasaan nggak secure itu saya kira mempengaruhi. Tadinya saya berharap juga bahwa tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu logikanya karena COVID-nya jauh lebih loss gitu. Kalau tahun lalu kan ada 2 kali lipat gitu dibanding tahun sebelumnya. Saya berpikir tahun ini bisa 3 kali lipat. Tapi kenyataan di lapangan memang tidak begitu gitu loh. Jadi emang agak surprise juga ini gitu. Apakah saya nggak tahu mungkin nanti figurnya ya, apa di belanja tertentu ditahan karena tahun lalu masih sebagian belum pulang kampung, uangnya dipakai buat pulang kampung gitu, nanti disebarnya mungkin di daerah gitu. Ya. Tapi yang jelas memang fenomena yang dialami sama Ibu gitu nggak sendirian, teman-teman juga yang retail ngerasain gitu, nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Ini menarik karena ternyata tidak sesuai yang diharapkan ketika sudah semakin bebas, sudah semakin mudah
untuk bertemu, sudah semakin mudah untuk beraktivitas, tetapi ternyata penjualan dari teman-teman yang tergabung di HIPI pun juga nggak sebaik yang diharapkan ya Bu? Iya betul, nggak sebaik yang diharapkan, yang kita kira karena memang ada pelonggaran-pelonggaran itu gitu. Tapi kita sadar juga 2 bulan kita bikin diskusi ya di beberapa di teman asosiasi tekstil, gabungan makanan minuman itu banyak sekali kan, kemudian di sepatu yang tutup gitu, yang pabriknya tutup ini kan dampaknya baru dirasakan 1-2 bulan kemudian. Karena pada saat tutup mereka masih punya tabungan. Begitu lebaran tentunya mereka akan membeli produk-produk memang yang wajib aja. Baju kan nggak wajib. Tahun lalu beli baju baru, tahun sekarang kan nggak harus beli baju baru gitu. Jadi mungkin di beberapa sektor ada penurunan, tapi sektor lain, tapi yang namanya lebaran pastilah ada penambahan. Terutama makanan minuman gitu, makanan-makanan pokok gitu, pasti akan ada penambahan gitu. Memang kita banyak miss juga sih gitu, kesempatan. Mestinya sih lebaran ini kesempatan orang nabur uang lah. Dan kesempatan juga pemerataan ekonomi bukan hanya di Jakarta atau di pusat-pusat kota, tapi di daerah-daerah lah. Ini menarik karena ternyata tidak seperti yang diharapkan. Kor begitu catatannya, indikasi-indikasi. Ya, ini hari ini bukan BPS, BI baru keluarkan hasil survei indeks penjualan retail bulan Maret. Hasilnya tumbuh 4,8%. Tapi kalau ternyata kita bandingkan dengan Maret tahun yang lalu itu tumbuhnya 8, sekian persen. Jadi cuma separuh naiknya. Nah, terus kalau kita kumpulkan 3 bulan pertama Januari sampai Maret itu ternyata lebih parah lagi, cuma tumbuh 1,6%. Tahun lalu 12,5%. Jadi jauh sekali memang perbedaannya. Nah, ketika kita coba untuk membedah ya, memang hampir semua jenis barang ya, itu semuanya dibandingkan tahun lalu itu kontraksi. Jadi lebih rendah dibandingkan dengan tahun yang lalu. Cuman satu yang tidak, itu adalah makanan minuman. Cuman nah, satu yang minuman tidak, masih ternyata tumbuh, makanan dan minuman yang masih tinggi. Nah, tapi apalagi itu pun kemudian? masih cuma 3% tumbuhnya, tahun lalu 10%. Ya jadi sama-sama tumbuh sih, tapi memang lebih rendah pertumbuhannya sekarang. Yang lainnya kontraksi semua. Nah, Jadi, seperti apa kemudian analisis selanjutnya? Sesaat lagi tetap bersama kami. Kenaikannya tidak signifikan. Mas Faisal silahkan dilanjutkan lagi kalau dari hasil analisisnya yang tadi itu. ya, tadi Bu Yani udah cerita masalah yang belum pulih sebetulnya ya dari kemampuan daya beli. Yaitu yang disebut dengan scarring effect. Nah, ini lebih banyak sebetulnya dirasakan yang kalangan menengah ke bawah. Itu hampir semua indikator kita lihat dari pengangguran, dari kemiskinan, dari dana pihak ketiga di perbankan, itu semuanya memang yang menengah ke bawah begitu. Belum pulih di 2022 inflasi langsung melonjak naik. Ya, dari awal 2022 sampai dengan sekarang. Nah, cuman memang di tahun 2023 udah agak sedikit melemah ya. Cuman berturut-turut kan, udah setahun lebih. Nah, efeknya jadi kerasa sekarang. Nah, tadi yang diceritakan Bu Yani, di akhir tahun yang lalu sudah ada gelombang PHK terjadi terutama di industri yang padat karya ya. Nah, itu tidak lepas juga dari inflasi, tidak lepas juga ditambah lagi masalah global di pasarnya. Nah, yang jual ke Amerika, yang jual ke Eropa ini banyak cancel order karena turun demand-nya. Nah, otomatis berpengaruh ke produsen di dalam negeri. Nah, termasuk juga pekerja-pekerjanya. Nah, kalau mereka tidak bisa mempertahankan penjualannya sementara biayanya tuh naik ya, inflasi kan. Nah, ini otomatis mereka akhirnya lay off ya. Nah, di satu lagi adalah harga komoditas kan sekarang sudah tidak setinggi tahun yang lalu ya. Kalau kita nih yang sebagai eksportir komoditas, kalau harganya tuh tinggi, kita dapat durian runtuh. Begitu dia turun, nah kita nih ya kita jadinya paceklik lagi gitu ya. Ya memang tidak paceklik juga tidak, karena harganya tahun ini tuh masih lebih tinggi dibandingkan pra pandemi. Cuman kalau dibandingkan tahun lalu, tadi kan Ibu kan bandingannya dengan tahun yang lalu. Ya jadi ya jelas beda jauh Bu ya, gitu kurang lebih. Jadi perbedaannya jauh. Mas Ahmad melihatnya gimana? Beda jauh, sebetulnya sudah diprediksi bahwa ekonomi 2023 ini mengalami resesi dan itu sifatnya adalah global. Jadi apa yang kita saksikan lebaran tahun ini ya kalau dari prediksi ini sebetulnya satu tarikan nafas begitu, memang mengalami penurunan. Jadi kalau perbandingannya adalah kita bandingkan dengan tahun lalu, ya kita akan punya kesimpulan yang sama saya kira ini mengalami penurunan.
Tetapi kan dalam perspektif kebijakan publik kan harusnya bisa diantisipasi. Ya mungkin cara mengantisipasinya adalah dengan memperpanjang masa cuti. Nah, sebenarnya ini upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah supaya menggiatkan orang untuk spending gitu. Tetapi saya kira kalau dilihat dari tren yang begini ya memang penurunan itu terjadi, tapi diharapkan masih tetap tumbuh lah. Nah, meskipun kita tahu tidak ada satu perencanaan yang cukup matang untuk kira-kira kita kalau bisa dibandingkan tahun lalu tumbuhnya itu penurunannya nggak jauh-jauh lah. Nah ini kan sekarang agak aneh ketika misalkan orang di PHK, inflasi naik, kan yang seolah-olah jadi bantalan tuh hanya bantuan sosial. Nah makanya kalau ibu bilang dari bantuan sosial yang terutama masyarakat bawah dapatkan, mereka tidak gunakan untuk belanja baju. Kenapa? Karena baju itu bukan satu hal komponen besar dalam pengeluaran mereka. Kelompok menengah ini komponen terbesarnya adalah makanan dan minuman. Nah baju, sepatu baru itu dianggap bukan satu hal yang wajib, apalagi ketika daya beli mereka sedang turun. Jadi mereka pasti menggunakan baju-baju yang tahun lalu yang masih bagus. Makanya penjual-penjual baju, asosiasi tekstil pada teriak kok penjualannya turun. Ya itu penjelasannya. Karena memang daya beli kita sedang turun. Tapi kalau kita melihat kan tadi prediksi Bu Yani harapannya memang kalau dari catatan nanti hasil evaluasi pemerintah begitu ya ada kenaikan lah paling tidak di daerah dari hasil mudik tentunya. Ya, sebetulnya gini, setiap tahun kita mengalami inflasi seasonal, inflasi musiman, dan itu selalu di bulan suci, di bulan Idul Fitri. Nah kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan yang lain, pasti kita better off di bulan ini, karena ini kan bulan suci, April ya, bulan Ramadan. Tapi kan kita pengennya ini spill overnya sampai ke daerah, orang bawa duit ke daerah gitu untuk mudik gitu. Tapi ternyata yang dibawa jumlahnya ternyata berkurang, jadi spill overnya nggak masuk gitu. Meskipun tadi misalkan angka mudik tinggi diprediksi, orang bawa lah duit, tetapi uang yang dibawa semakin tipis. Jadi walaupun volumenya meningkat, ya play overnya ke daerah tidak juga lebih baik. Gitu, Mas Faisal. Sebelum saya nanti ke Bu Yani lagi, kalau tadi nyebut inflasi juga saya baru ingat lagi. Jadi inflasi juga mendukung menurut saya tren seperti ini karena ternyata di 3 bulan pertama inflasinya tuh cuma separuh dari tahun yang lalu ya. It's a good thing one thing ya, kalau misalkan karena bisa mengendalikan harga itu berarti bagus ya, positif. Tapi yang kita khawatirkan ini memang sejalan dengan berkurangnya dorongan demand ya. Karena kalau kita bedah lagi sekali lagi inflasi, semuanya itu inflasinya lebih rendah, bahkan ada yang deflasi kecuali makanan minuman gitu ya. Jadi saya melihat memang ini indikasinya hampir di semua indikator ada kecenderungan ini lebih lambat sebetulnya kalau gitu, konsumsinya. Kalau gitu nanti jangan-jangan makin banyak pengusaha yang sulit di tahun ini dan justru harapan dari pemerintah Lebaran ini bisa mendorong percepatan pertumbuhan, jangan-jangan tidak juga dirasakan oleh pengusaha dong. Ya gini, membandingkannya year to year. Jadi kalau misalnya Lebaran tahun lalu dengan Lebaran tahun ini. Nah terus satu lagi cara membandingkannya month to month kan gitu. Jadi beberapa bulan sebelum Lebaran dan sesudah Lebaran. Jadi kalau kita bandingkan tahun sebelumnya dengan tahun ini, memang tahun ini nggak sesuai dengan harapan. Walaupun jumlah pemudiknya naik 125 juta proyeksinya gitu. Nah terus uang yang ditabur juga, tapi uang yang ditabur dibagi dengan 125 juta kan nggak cukup juga gitu. Nah tapi kalau kita bandingkan dari bulan sebelumnya ke bulan ini, tentu spendingnya lebih besar di bulan ini. Karena memang bulan puasa ada THR tambahan gitu. Kemudian memang orang nabung. Kemudian ada lagi kalau umat Islam ngasih zakat kan, bayar zakat, bayar sedekah. Itu karena sedekah yang paling banyak di bulan Ramadan pahalanya. Jadi itu kesempatan juga kan spending sebenarnya. Begitu dia bersedekah itu spending buat yang di bawahnya, yang di bawahnya ngasih lagi ke bawahnya gitu. Nah, termasuk sampai ke daerah. Nah, ini memang yang terjadi gitu. Harusnya kalau ngelihat nih, saya coba gabung nih, kalau kita harapan pengusaha melihat pertumbuhan ekonominya yang kecil, mestinya ada rekayasa sehingga pada Lebaran ini masih bisa lebih baik lagi gitu. Karena
kita kan tadinya berharap ada pertandingan apa U20 ya. Iya. Jadi kalau keramaian-keramaian itu di situ kan kesempatan orang belanja, kesempatan buat kita pengusaha jualan. Kenapa kita ngedukung keramaian-keramaian ada? Karena di situ kesempatan kita jualan buat teman-teman yang di logistik, buat teman-teman di perhotelan, hotel yang mahal sampai hotel yang murahan gitu. Jualan makanan minuman, oleh-oleh gitu. Nah kalau keramaian-keramaian itu nggak ada, tinggal nanti nunggu keramaian pemilu di tahun 2024 gitu. Nah mudah-mudahan ini keramaian-keramaian ini yang memang kita bisa berharap lagi. Nah sayangnya keramaian lebaran ini kurang diantisipasi dengan baik. Sehingga tidak bisa dikapitalisasi maksimal. Seharusnya ini kesempatan yang bagus lagi gitu loh, yang bisa mendorong orang untuk spending. Ini kayaknya orang juga megang duit nih, hati-hati, nggak semua dia lempar gitu, dia ada cadangan. Kalau saya baru di layoff atau saya baru di PHK, di PHK-nya 2 bulan lalu, saya belum jelas nih masuk lagi kapan, ketemu lebaran. Saya di lebaran cuma ngeluarin uang yang perlu-perlu aja, makanan minuman, kewajiban saya. Nah beli baju, terus kalau jalan-jalan saya tahan dulu gitu. Nah ini yang kebanyakan yang terjadi begitu. Coba lihat deh, jalan-jalan juga dan juga ada kesalahan waktu liburnya diperbanyak di sebelumnya karena ketakutan macet. Nah kalau mau spending yang banyak sesudah lebarannya diperbanyak gitu loh. Nah itu ada kesalahan juga gitu yang menurut saya. Nah sebelum lebaran orang kan gak spending gitu. Nah mau jalan-jalan, mau santai pas sesudah lebaran. Harusnya sesudah lebaran diperpanjang. Sebelum lebaran kerja aja dulu gitu. Nah ini ada kesalahan juga untuk memperpanjang waktu libur. Kalau memang waktu libur diperpanjang niatnya untuk spending. Sebaiknya spending itu dilakukan sesudah lebaran. Mungkin nanti teori pembenarannya bisa dilihat. Kalau saya pengamatan lapangan aja gitu ya. Kita pengusaha kalau sebelum lebaran kita tahan duit, begitu lebaran mau jalan-jalan, mau ini. Sekarang mau jalan-jalan, saya ngajak anak-anak aja, mah tanggung nih cutinya. Iya. Kita udah mau masuk kantor liburnya gitu. Walaupun bisa diatur, yang ngatur sendiri sama ngatur nasional kan beda. Katanya kalau cuti sesudah lebaran atur aja masing-masing. Kan susah gitu. Tapi kalau cutinya dibanyakin sesudah lebaran pasti akan lain deh dampaknya, spendingnya juga. Coba saya kita kira tanya. gitu. Coba kita tanya dari pengamat kebijakan publik. Ya sebenarnya kalau masalah waktu ya, ini tergantung pemberian THR-nya. Kira-kira para pengusaha memberikan THR lebih awal nggak? Kalau memberikan lebih awal, seharusnya kan uang THR ini bisa di-spending ketika di awal untuk persiapan menjelang hari raya. Jadi dia sudah juga spending. Cuman kan persoalannya adalah tadi ada perasaan insecure di kalangan masyarakat kita yang merasa ini jangan-jangan kalau saya spending saya besok nggak dapet. Jadi dia akan memilih dalam spending. Jadi choice of rationality-nya dipakai betul. Dan dia sudah mengurangi hal-hal yang sifatnya tersier gitu. Tetapi gini ya, yang terjadi di kita ini sebetulnya ketimpangan yang luar biasa antara yang miskin dengan yang kaya. Yang kaya dia punya uang yang banyak, tetapi dia tidak spending untuk yang sifatnya makanan minuman. Dia spendingnya leisure. Makanya nanti yang kita lihat tiket pesawat itu naik angkanya dalam rangka apa? Karena ini menunjukkan bahwa sebetulnya yang di level menengah tidak punya masalah. Hanya saja spending yang mereka tidak play over kepada perekonomian. Kenapa? Karena dia kan komponen untuk tracer saja, tidak terlalu membuat efek yang cukup luas kepada masyarakat kita. Nah ini repot kalau ternyata prediksinya ternyata tidak sesuai dengan harapan. Kalau misalnya hal itu yang kemudian nanti terjadi, bagaimana kemudian hitung-hitungannya? Nanti kita coba tanya sama Mas Faisal, dan bagaimana kemudian pedagang ini yang sebenarnya berharap besar dari momen tersebut ternyata tidak dapat menikmatinya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Nah, kalau dari catatan KOR, Mas Faisal silahkan. Tadi kan kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad. Ya, tadi melanjutkan Mas Ahmad. Ya memang kalau kita sekali lagi, kalau antara yang kalangan bawah sama kalangan atas itu sudah mulai kelihatan ada divergence-nya. Yang disampaikan Ibu ini adalah bagaimana spending masyarakat kelas bawah, terutama sebelum Lebaran ya. Nah kalau kalangan atas ya tentu saja beda, dia tempat belanjanya sebelum Lebaran, dan nanti setelah Lebaran yang dia spending itu adalah yang kaitannya sama leisure, tapi setelah Lebaran ya. Nah untuk
kaitannya dengan dorong daya belinya, ya satu yang jelas kalau daya beli kan dua, satu income, masalah di income sama di living cost-nya atau inflasinya ya. Nah dari sisi income, satu berarti satu dorongan daripada insentif daripada pemerintah untuk dorong daya beli dan juga kepada pelaku usaha. Pelaku usaha kenapa? Karena seperti kemarin ketika ada sektor-sektor tertentu yang kena dampak global sehingga harus PHK, semestinya bisa dikurangi, minimalisir PHK-nya kalau ada insentif. Tapi kalau insentifnya nggak cukup, yang kejadiannya jadi itu tadi, ada keluar peraturan untuk boleh menurunkan gaji misalkannya, jadi upah ya jadi 20%. Nah jadi seperti itu karena kurangnya insentif. Insentif penting untuk pelaku usaha dan juga untuk dorong daya belinya. Daya belinya bukan cuma dari bansos ya, karena bansos kan cuma cash transfer, tapi juga menciptakan lapangan kerjanya, program padat karya, kemudian kemudahan untuk kredit ya, makanya restrukturisasi kredit itu juga diperpanjang, itu bagus ya sampai 2023. Tadinya kan mau diberhentikan. Nah, terus satu lagi adalah bagaimana mengendalikan dari sisi harganya gitu. Bu, apa itu cukup? Karena kan memang tadi Ibu sampaikan ya nggak seperti yang diharapkan lah, month by month-nya, year to year-nya ternyata nggak sesuai gitu ya. Berarti ada yang miss di situ dong Bu? Iya sih, bukannya ada banyak yang miss. Nah, saya lihat gini, ya balik lagi, kita selalu kayaknya culpritnya, biang keroknya nih infrastruktur ya. Syahwatnya pemerintahan kita ini sama infrastruktur luar biasa gitu. Padahal kita lihat juga infrastrukturnya banyak yang nggak tepat sasaran gitu. Infrastruktur memang kalau telat itu kan nggak bagus buat multipliernya ekonomi, tapi kalau kecepatan juga akhirnya pemborosan. Nah banyak infrastruktur kita selain kecepatan, yang kedua juga salah sasaran gitu. Kalau dulu orang berpikir infrastruktur itu dibuat jalan karena dia mempekerjakan banyak orang, tapi kan sekarang sudah beda dengan modernisasi, dengan banyak macam-macam lah gitu ya, kemajuan teknologi sehingga tidak banyak lagi menampung daya kerja. Nah ini satu kesalahan. Ya sehingga tadi dalam konteks public policy-nya, kebijakan masih fokus di infrastruktur. Yang kedua sentuhan tadi ke pengusaha gitu, subsidi bantuan ke pengusaha itu hampir nggak ada gitu loh. Nah yang dibutuhkan sama pengusaha sebenarnya setelah COVID selesai nggak cukup cuman restrukturisasi, tapi kan COVID kemarin hampir mati nih 2 tahun. Nah begitu mau mulai usaha bukan hanya restrukturisasi tapi tambahan modal gitu. Nah tambahan modal ini banknya kan masih takut gitu. Nah seharusnya banknya berani kalau pemerintah kasih bantuan juga, jaminan gitu. Jadi kan mestinya yang kayak ini nih, seperti ini gitu. Nah terus misalnya kalau Eropa lagi macet, lagi bermasalah, kemudian Amerika lagi bermasalah, ini negara mana yang nggak punya masalah? Dorong, bantu juga untuk ekspor ke negara-negara yang tidak bermasalah, dibantu lagi disubsidi. Subsidinya apa? Bisa lewat bunga gitu, yang dikasih lebih murah, bisa juga subsidi dengan bunga untuk perbankannya, tambahan modalnya gitu. Nah ini nggak ada. Dan yang lebih penting lagi, subsidi untuk daya beli ke masyarakat. Ini kalau masyarakat kemarin PHK banyak, nah pada saat ngelihat yang PHK itu dikasih uang lagi, ditaburin. Itu kuncinya sederhana. Kalau mau pertumbuhan naik, niat naikkan daya beli. Memang saya setuju banget nih. Perbedaan Gini rasio kita kan tinggi. Ini yang punya duit belanjanya nggak di bawah, belanjanya di luar negeri gitu loh. Nah itu juga bermasalah kan akhirnya. Nah yang punya duit ngelihat di dalam kondisinya orang pada takut atau kondisi ekonominya nggak stabil atau ada kekhawatiran, akhirnya nahan juga. Padahal mestinya mereka yang naburin uang gitu, tapi mereka nahan atau mereka belanjanya di luar, kan salah lagi gitu loh. Nah ini yang saya kira memang banyak lah yang mesti diperbaiki lah gitu. Sudahlah infrastruktur stop dulu lah gitu. Ini udah dengar ceritanya agak sedih gitu. Mestinya Lebaran bisa jualan, nggak bisa jualan gitu. Nah nanti apalagi ke pemilu nih, yuk
fokus aja pengeluaran uangnya buat bantuin masyarakat supaya spendingnya di situ, bantuin pengusaha-pengusaha gitu, supaya multiplier efeknya lebih banyak lagi. Saya kira gitu. Bu Juni, ini kalau kita ngelihat, Bu Juni tadi kan cerita tahun lalu Bu Juni bisa ngantongin 10 juta, tapi tahun ini tadi Bu Juni sampaikan bahkan sebelum Lebaran pun beli kue susah. Memang sebegitu beratnya ya Ibu ngerasain? Makanya saya bilang lebih enak hari-hari biasa daripada puasa sekarang ini. Kalau hari-hari biasa saya udah megang duit 300.000, ini aja kemarin lagi saya itu belum ada sama sekali pengelarisan. Kok kayak begini kali, saya bilangin, yang tahun-tahun kemarin aja nggak kayak gini, tapi ujian kali, saya bilang aja gitu sama anak saya kan. Tungguin dagangan ya nak, ibu sholat dulu, saya bilang. Apa katanya, Bu, saya capek juga, kalau nggak laris tutup aja, kata dia. Namanya kita dagang di emperan ya Mbak ya. Ya udah jam 9 aja saya udah tutup, buka jam 4 sore. Biasanya? Biasanya jam 4 sore, nutup jam 11. Sekarang? Kemarin sore. karena nggak jual beli, capek kali anak saya kan. Bu, tutup ayo Bu, katanya. Ya udah ayo tutup, jam 9 itu habis pulang terawih anak saya langsung tutup. Jadi karena memang saking sepinya ya selama Ramadan dan Lebaran kemarin itu ya Bu ya. Itu yang tadi Mas Ahmad ngomong ya, belum tentu jumlah yang besar ini nanti juga bisa menggerakkan sehingga juga berdampak sama Bu Juni di daerah. Malah saya prediksi ini disebut dengan mudik zong. Jadi artinya orang tuh mudik tapi nggak bawa apa-apa, nggak spending apa-apa untuk kalangan masyarakat bawah. Jadi mereka mudik ya dalam angka semua orang melakukan hal yang sama ke kampung, kok saya enggak, saya mudik juga dengan walaupun uang pas-pasan. Karena liburnya kan lumayan gitu ya. Yang penting kumpul. Tapi sampai di kampung dia nggak bisa spend, nggak punya uang. Nah menurut saya ini satu indikasi ya, kalau ngelihat dari Bu Yuni ya, beliau kan jualannya di emperan. Jadi customernya itu most likely adalah juga kalangan bawah. Nah ini juga mengindikasikan berarti kemampuan di kalangan bawah ini itu betul-betul memang lagi susah. Ya kalau mungkin kalangan atas dia beli online ya kan, tek cepat dia dapat. Kalau ibu kan nggak main di online ya, ibu mainnya memang menyasar yang. Nah ini menjadi indikator kuat bahwa Lebaran 2023 ini ya zong, artinya orang kelihatan hiruk pikuk ya karena ini hari raya semua orang bergembira, tetapi sebenarnya secara ekonomi ya mereka masih menderita, suffering. Nah lantas apa yang harus dilakukan? Nah maka kita sebagai yang menyuarakan kebijakan publik, pemerintah ini harus aware. Ya pertama dilihatlah komponen dari APBN kita, politik anggaran. Nah politik anggarannya kita kan tadi ibu bicara infrastruktur, itu betul. Anggaran infrastruktur tidak dikurangin. Ditambah lagi anggaran pertahanan keamanan dengan alasan dengan geopolitik ancaman itu juga malah bertambah. Ada isu pemilu untuk anggaran Polri, TNI juga naik. Sementara untuk rakyat ini malah banyak yang tergerus gitu. Selain nanti bansos yang mungkin jumlahnya ditambah. Tetapi kan bansos ini nggak mencukupi. Nah pertanyaannya apakah postur ini sudah tepat atau kita belum memikirkan yang baru, misalkan tadi infrastruktur dipending, belanja alutsista mungkin yang kurang prioritas dialihkan. Nah pengalihannya untuk apa? Menurut saya tidak sekedar bansos, karena bansos ini jadi, tapi memberikan bantuan kepada pengusaha, kepada sektor real, misalkan insentif yang sifatnya adalah dia modal tadi sudah disampaikan, dan juga bantuan mungkin pengurangan pajak. Karena pajak yang dikurangin akan nanti larinya untuk menyerap tenaga kerja baru dan akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan, akhirnya orang bisa beli, nanti orang-orang yang bekerja di level bawah punya uang bisa belanja lagi ke jualannya ibu. Iya, ini memprihatinkan karena ternyata ada miss, apakah tadi yang disampaikan Mas Ahmad ini cukup bisa membuat Bu Yani dan anggotanya paling tidak bisa bernafas. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan, Bu Yani tadi Mas Ahmad sampaikan memang ada miss ya, seperti yang tadi Bu Yani juga sebelumnya di segmen sebelumnya juga sudah sempat sampaikan. Nah apakah kemudian ke depan ini dari Lebaran kemudian bisa daya ungkitnya lumayan dan paling tidak pengusaha ini ya nafasnya semakin kalau panjang. Balik lagi gini, tadi kan Mas Ahmad udah cerita gitu, kuncinya kan memang di politik anggaran. Kalau anggaran yang nggak berubah ya we cannot expect anything gitu loh, ya sudah. Jalan apa adanya. Nah ini sebenarnya kesempatan Sambo, kesempatan Alun untuk merubah gitu loh. Ini momentum yang baik untuk berpihak kepada masyarakat dan kepada penyedia lapangan kerjaan yang banyak.
balik lagi kalau memang kita masih concern, masih fokus kepingin artinya bahwa pemerintahan ini husnul khotimah gitu ya, bahwa dikagumi dan betul mikirin rakyat banyak, ini kesempatan. Saya kira perubahan APBN untuk kebaikan nggak ada salahnya kan, nggak haram kan kalau itu dilakukan kan gitu. Perubahan dan biasanya kan dibolehkan juga yang namanya anggaran berubah. Ada APBNP kan gitu, penyesuaian gitu. Nah, penyesuaian itu misalnya apa? Ya yang namanya infrastruktur dikurangi, tapi bantuan sosial, bantalan-bantalan di bawah gitu ya, kegiatan. Kemudian bukan hanya fokus kepada yang bankable tapi juga yang tidak gitu. Dan juga kadang-kala mereka ngelihatnya nih UKM yang punya peluang tumbuh, tapi UKM yang bantalan sosial nih juga perlu dapat perhatian karena mereka sebenarnya juga yang mengurangi pengangguran gitu. Karena memang kan pemerintah nggak mampu dan swasta juga lagi bermasalah untuk menyediakan lapangan kerjaan gitu. Dan juga subsidi-subsidi kepada kebijakan kepada dunia usaha juga perlu. Apakah pengurangan pajak nih yang ada pajak naik gitu loh. Nih pajak kita bukannya berkurang malah naik nih. Dan pajak sekarang tambah galak gitu. Bukannya diakumulasi di akhir tahun setiap bulan kalau telat bayar aja udah bermasalah, udah dikejar-kejar gitu pajak perorangannya gitu. Nah itu kan juga kayaknya perlu juga tuh ada semacam relaksasi lah dalam keadaan susah gitu. Kan udah tercapai kumpul pajak target pajak sudah tercapai tapi duitnya juga banyak dipakai yang salah, relaksasilah sedikit gitu ke depan. Saya kira perlu juga nih supaya orang lebih nyaman lagi. Yang perlu diperbanyak adalah jumlah pembayar pajaknya. Jadi jangan berburu di tempat yang kebun binatang yang itu juga yang dikejar-kejar gitu. Nah, bagaimana cara memperbanyak pembayar pajak? Naikin juga daya beli masyarakat, naikin juga pengusahanya yang dari dari mikro ke small, yang small menjadi ke medium gitu. Saya kira. Jadi nggak ada salahnya lah kalau kita mau merubah APBN, lihat perbaikan gitu. Ini saya dukung idenya Mas Ahmad. Jadi ini momen yang baik begitu Mas Ahmad? Ya, ini momen yang baik untuk kita berpikir ulang dan juga memikirkan model ekonomi yang lebih tepat. Nah, model ekonomi kita sekarang kan kelihatannya tidak bisa mengatasi persoalan. Makanya harusnya model ekonomi ke depan di era resesi global dan juga kita rasakan, harusnya kita lebih memperkuat ketahanan perekonomian dalam negeri. Dan ini bukan isapan jempol harusnya. Jadi ini harus betul-betul terus dilakukan. Ini bagaimana UMKM apalagi kalau tekstilnya ternyata lokal. Ya ini kan harus digiatkan bagaimana kita dorong. Kan Menteri Perdagangan sudah mengatakan tidak mau baju bekas dari luar. Oke, so good. Tapi masalahnya adalah kemandiriannya serius nggak? Termasuk masih impor pangan nggak misalnya? Nah ini kira-kira kita perlu punya model ekonomi baru saya kira. Mas Faisal. Ya, sepakat. Kalau kita lihat bagaimana dinamika akhir-akhir ini di global itu belum berkurang kekhawatirannya. Apalagi terakhir ditambah lagi sektor keuangan Silicon Valley, Credit Suisse ya. Di Amerika udah makin gelap kalau kita lihat ini ya apa yang terjadi. Artinya hanya Cina yang harapkan recovery, tapi recovery-nya juga nggak cepat ya. Artinya dalam kondisi seperti ini ya berarti ketahanan dalam negeri tadi disampaikan oleh Mas Ahmad yang sebetulnya 60%-nya adalah dari sisi konsumsi. Nah, jadi sekali lagi intervensi daripada kebijakan fiskal walaupun di tahun ini kan normalisasi fiskal ya, baru 3%, tapi jangan lupa juga melihat dinamika terakhir ya. Jadi harus responsif terhadap itu gitu. Karena kalau kita lihat dari ruang fiskalnya dari yang tahun lalu kan malah melebihi target. Bahkan ada silpa yang besar, windfall yang dipakai katanya untuk tahun ini. Ya, jadi itu yang semestinya dimanfaatkan dengan smart ya. Dengan smart itu dalam artinya apa? Merespon kondisi yang terjadi sekarang ya supaya tidak terjadi perlambatan yang lebih dalam lagi di konsumsi yang nanti menggerus pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi Bu Yani melihat ini cukup? Ya balik lagi memang. Kita mesti sama-sama melihat lagi kebijakannya supaya windfall-nya bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Penguatan ekonomi dalam negeri gitu. Karena memang keluar semuanya lagi pada susah sekarang. Daya belinya ya kita bertumpu sekarang dan semua negara juga kayaknya semua baliknya sekarang ke dalam lagi.
Jadi sekarang nasionalisasi akhirnya, yang namanya globalisasi mungkin eranya sementara sudah tidak lagi gitu loh. Ya kan semua save the country first gitu kan, akhirnya kan gitu. Nah saya kira itu juga mesti tercermin di dalam politik anggarannya. Jadi nggak ada salahnya lah evaluasi balik lagi gitu. Paling dekat yang bisa dilakukan sebelum saya nanti ke Bu Juni, apa harapannya? Yang pertama kita sebagai bangsa harus merecognize dulu masalahnya. Masalah kita adalah daya beli yang turun, living of cost yang naik. Nah bagaimana ceritanya, sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan bansos, is good, tapi kan size-nya terbatas. Yang berikutnya sudah dilakukan adalah mulai dengan merealokasikan anggaran-anggaran yang kurang prioritas ke menyelesaikan masalah. Saya kira itu yang bisa dilakukan ya. Tetapi kita harus ingat bahwa sekarang ini memang betul tadi globalisasi menjadi satu bukan mesin pertumbuhan ekonomi. Mesin pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi, tapi orang sekarang nggak punya uang. Nah bagaimana caranya? Ya pajak harus direlaksasi menurut saya. Pajak itu benar baik itu yang sifatnya untuk pengusaha badan usaha ataupun untuk perseorangan PPN. Ini kan agak aneh kita menaikkan pajak dan kabarnya bisa ada ruang sampai 15%. Saya kira udahlah wacana untuk menaikkan lagi stop. Kita relaksasi buat publik supaya publik merasakan gitu bahwa ada kelonggaran untuk spending sehingga mereka merasa normal. Kalau ini kan merasa tergerus terus gitu. Bu Yuni, silakan harapannya. Bu Yuni kan kesulitan ya dibandingkan dengan tahun lalu, Ramadan, Lebaran, ini kan agak sulit di tahun ini. Apa kemudian harapan Ibu sebagai pedagang? Ya, pengen kita kayak seperti semula lagi, biar lancar usaha yang pedagang kecil ataupun yang besar. Begitu doang harapan saya, bisa untuk anak saya masa depannya. Jangan sampai kayak saya begini dagang. Pengen saya anak saya dapat kerja kayak orang-orang yang bagus. Terus Ibu berharap juga lebih tinggi lagi bisnisnya, lebih luas lagi, Ya, kucuran pengennya dana. begitu Mbak, tapi gimana? Takutnya kita berhayal terlalu tinggi nggak tercapai sia-sia jadinya kan? Bagusan kita padanya. Tapi baju yang Ibu jual itu baju dalam negeri atau? Baju biasa Mbak, kaos-kaos gitu, celana. Tapi sampai sejauh ini memang progresnya baik, hanya saja kemarin ketika Ramadan dan Lebaran ini mengalami kesulitan ya Bu ya. Baik Bu Yuni, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi mudah-mudahan Ramadan ini Lebaran menjadi momen untuk nanti ke depan penjualannya semakin baik lagi. Amin. Khususnya dan tentunya Ibu serta teman-teman bisa mendapatkan bantuan tadi yang diharapkan oleh Bu Yani ataupun Mas Faisal dan juga Mas Ahmad, bantuan-bantuan yang lainnya untuk bisa membantu Ibu dan teman-teman yang berjualan sebagai pedagang mikro. Sekali lagi terima kasih Bu Yuni, Mas Ahmad, Bu Yani terima kasih, Mas Faisal terima kasih, saya Brigita Manohara sekali lagi mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan kita jumpa lagi di episode mendatang.